Recording in progress. Baik, salam sejahtera, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salve, Shalom. Kita jumpa lagi dalam pertemuan pengganti untuk mata kuliah Rapid Survey pertemuan ke-10. Harusnya hari ini kita bertatap muka, tetapi karena pada saat ini jadwal tentatif perkuliahan menjelang pasca itu kita masuk pada waktu libur. Oleh karena itu kita perlu mengganti sehingga tidak tertunda-tunda pertemuan, dan oleh karena itu pertemuan ini harus ditempuh secara daring melalui video. Baik, pertemuan kali ini sesuai dengan kontrak perkuliahan dan rencana pengembangan perkuliahan untuk semester, masuk pada pertemuan ke-10 dengan topiknya adalah pengembangan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data dan juga dalam bentuk pengembangan kuesioner yang bisa digunakan atau seringkali digunakan di dalam survei cepat. Ya, sekedar pengantar yang ingin saya sampaikan, pada pertemuan yang lalu sudah sempat saya singgung topik terkait kuesioner ini, yang mana masuk ke aplikasi EpiInfo yang ada. Dan di dalam materi itu saya juga menghimbau kepada teman-teman adik-adik sekalian untuk mencari atau menemukan atau menyusun atau mungkin mereproduksi kembali format kuesioner yang sudah pernah ada, yang akan disiapkan, yang akan dikerjakan, dan diterjemahkan atau dibuat di dalam aplikasi desain form aplikasi atau create form aplikasi survei cepat. Dalam hal ini EpiInfo. Baik, untuk mengantar pembuatan kuesioner yang lebih baik, maka saya sisipkan materi ini sembari adik-adik, teman-teman sekalian menyusunnya, membuatnya di dalam aplikasi. Pada pertemuan kali ini ada beberapa ringkasan materi atau pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama adalah bagaimana kuesioner ini dimanfaatkan, maksud dan tujuannya apa. Kemudian kita akan mempelajari tipe-tipe dan jenis-jenis kuesioner. Ya. Jadi kita akan lihat bentuk-bentuknya dan juga jenis-jenisnya. Lalu tampilan-tampilan di dalam setiap kuesioner dan syarat-syaratnya. Kemudian juga kita akan mempelajari petunjuk-petunjuk di dalam pembuatan kuesioner yang memudahkan dalam proses pengumpulan data. Dan bagaimana kita bisa menghasilkan atau instrumen kuesioner kita itu menjadi valid atau reliable dengan serangkaian tes atau uji coba. Baik. Yang pertama, kuesioner ini dikembangkan untuk mempermudah dalam pengumpulan data. Ya, awal-awalnya itu kuesioner ini dipakai dalam bentuk material hard, dalam bentuk kertas yang tertulis. Tapi saat ini ya kita juga bisa melakukan format digital, ya misalnya Google Form, Spreadsheet Form, dan seterusnya. Dan untuk sampai ke sana tentunya kita harus mempelajari dulu topik atau ide
atau evaluasi program apa yang ingin kita kerjakan, ya, dan data-data apa yang akan kita kumpulkan, seperti itu. Nah, kuesioner ini membantu dalam pengumpulan data. Jadi sebenarnya adalah upaya untuk mendatangkan atau menghasilkan data-data primer melalui serangkaian survei. Nah, tujuannya ya data yang kita gunakan atau data yang kita dapatkan itu betul-betul menggambarkan keadaan pada masyarakat atau populasi. Jadi kuesioner itu haruslah bisa mendatangkan atau menghasilkan penelitian dengan basis data yang jelas dan akurat. Dan itu sangat tergantung dengan kualitas alat. Dalam hal ini kuesioner yang kita gunakan. Selain itu juga ditunjang oleh spesifikasi atau keahlian dari pemungut data dalam hal ini yang biasa kita enumerator. Ya. Umumnya kuesioner yang kita gunakan itu dipakai sesuai dengan metode-metode yang ada. Ya. Tentunya kalau dalam observasi dan juga wawancara. Nah, dalam topik atau metode rapid survei ini ya kita menggunakan proses wawancara. Wawancara yang saya maksudkan ini yang door to door, yang tatap muka offline. Ya, meskipun banyak juga yang menggunakan rapid survei itu dengan uh, formulir online atau Google Form misalnya. Tentunya alatnya adalah kuesioner atau instrumen itu sendiri dan juga register cluster. Ya, mengapa ini register cluster? Untuk mempermudah kita pada saat memilih rumah tangga misalnya atau uh, rumah atau keluarga yang ingin kita kunjungi itu. Baik, ada dua hal yang ingin kita pelajari sesuai dengan uh, apa namanya maksud dan tujuan dari pengembangan alat pengumpulan data dalam hal ini, kuesioner dan register cluster. Kuesioner dan register cluster ini sebenarnya ya desain atau set pertanyaan yang logis berhubungan dengan masalah yang kita angkat atau yang ingin kita evaluasi. Jawabannya bermakna menjawab permasalahan. Ya, entah itu evaluasi program atau itu gambaran eh, apa namanya gambaran eh, pengetahuan ataupun mungkin pendapat secara umum di masyarakat tentang satu topik misalnya. Ya, pada umumnya kuesioner ini lebih banyak disenangi daripada register cluster. Ya, karena eh, lebih efisien dan lebih detail atau rinci dibanding register cluster. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan instrumen dalam hal ini kuesioner, yaitu tipe instrumen itu sendiri, kemudian kelompok sasaran, lalu bentuk-bentuk pertanyaan yang mau disampaikan, dan proses klasifikasi, coding, dan juga penandaan atau pemberian tanda bagi eh, beberapa variabel-variabel yang membutuhkan tanda atau coding begitu. Ya, kita masuk ke dalam tampilan fisik. Nah, ini juga mempengaruhi membuat desain form kuesioner ya, seperti yang minggu lalu sudah sempat saya simulasikan di dalam pertemuan yang menggunakan aplikasi itu. Tampilan juga sangat menentukan. Orang membaca kuesioner kita itu dari awal dia sudah tahu, oh ternyata ini bisa mudah, bisa saya apa namanya, saya isikan dan seterusnya. Karena tampilan juga menentukan dalam hal desain form. Baik, dalam merancang kuesioner, tampilan ini mempengaruhi pewawancara dan petugas coding itu sendiri.
selain sasaran atau selain partisipan ataupun responden. Ya, artinya pada saat kita mendesain kuesioner ini, kita harus bisa membuat pertanyaan itu menjadi jelas dan rinci. Jika harus dibuat secara sistematis, maka pertanyaan itu harus kita mulai dari pertanyaan yang sederhana ke yang sukar. Nah, jawaban setiap pertanyaan itu haruslah berada di bawah daripada pertanyaan, ya, atau mungkin di sampingnya, ya. Kalian pasti pernah melihat kuesioner kan, sudah terbiasa. Nah, yang kedua, kategorisasi setiap jawaban itu harus jelas, ya. Mungkin yang sudah terbiasa membuat kuesioner ini menjadi apa ya, semacam review atau refresh kembali bahwa pembuatan kuesioner itu jawabannya harus jelas, bisa ada pembedanya atau terpisah sehingga yang membaca atau yang ditanyakan mengerti begitu. Jika dimungkinkan bagi enumerator atau pewawancara itu petunjuk-petunjuk khusus, ya dituliskan, ya, dan harus terpisah dari pertanyaan sehingga pewawancara menjadi jelas apa yang dia mau gali, apa yang dia mau tanyakan. Ketika ada pertanyaan yang tidak membutuhkan pertanyaan di bawahnya dalam istilah penapis atau ada pertanyaan jumping, ya, pewawancara harus benar-benar melihat petunjuk-petunjuk itu, ya, sehingga jelas jangan sampai tidak harus ditanyakan karena harus jumping dia tanyakan lagi begitu. Oke, demikian juga font atau ukuran huruf, jangan sampai menyulitkan enumerator sehingga harus uh, memiliki jeda untuk membaca dengan lebih teliti begitu. Prinsipnya dia jelas terbaca, hurufnya jelas, bagi pewawancara bisa membaca, bagi yang diwawancara bisa mendengar dengan baik. Gitu. Ya. Kemudian, setiap pertanyaan dan halaman kuesioner hendaknya ada pembeda atau dalam hal ini biasa disebut dengan nomor halamannya harus ada. Yaitu supaya jangan berulang pertanyaannya atau bahkan kita kira sudah habis padahal masih ada halaman berikutnya begitu. Baik, kita masuk ke tipe-tipe atau bentuk-bentuk pertanyaan di dalam sebuah kuesioner. Ya. Yang pertama yang ingin saya katakan, bentuknya itu pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu ada dua. Ada yang pertanyaan tertutup atau terstruktur, ada yang terbuka, ya, yang isian begitu. Pewawancara ataupun yang diwawancarai rata-rata atau sebagian besar itu senang kalau bentuk pertanyaan itu tertutup, ya. Itulah mengapa ada istilah responden. Karena pertanyaan itu hanya membutuhkan respon yang sudah disediakan dalam bentuk pertanyaan tertutup. Ya, kebanyakan yang diwawancarai itu memang menyenangi pertanyaan tertutup. Nah, yang perlu diperhatikan atau dilakukan adalah berikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang penting dan utama, bukan hal-hal yang sepele atau yang diungkit-ungkit sehingga melebar. Ya, jika kita memilih klasifikasi harus jelas, misalnya satu ya, dua tidak. Ya, pilihannya harus jelas dan opsinya harus tegas gitu. Ya, kita lihat contoh. Ini sebuah set pertanyaan yang menanyakan sumber informasi tentang oralit, ya. Di dalam pertanyaan kuesioner yang disediakan dimungkinkan, ya, sediaan jawaban lebih daripada satu. Artinya sasaran atau responden boleh menjawab lebih daripada satu. Ini adalah contoh. Dari mana Anda pertama kali mendengar tentang oralit? Ya. Ketika kita belum memberikan opsi jawaban dan dia langsung
menjawab lebih daripada satu, perhatikan baik-baik jawaban yang paling pertama yang disebutkan oleh responden. Ya, itu yang paling utama. Ya. Kenangan yang pertama dia ingat itulah yang paling utama. Oke? Ya. Bisa juga bentuk pertanyaan itu dia seperti sejajar dengan jawabannya. Jadi di kiri adalah pertanyaannya, jawabannya adalah di sebelah kanan. Ya. Dengan uh, apa tadi? Setiap yang dijawab itu atau sediaan jawaban boleh lebih dari satu. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Misalnya kalau dia menjawab yang pertama adalah teman, ya kita centang pada kolom ya. Tapi kalau dia menjawab ya itu kader, ya kita centang kolom kader. Tetapi kalau dia menyebutkan dua sumber, misalnya kader dan teman, ya kedua-duanya kita centang. Ini hanya untuk mempermudah. Tampilan-tampilan seperti ini sangat wajar. Di mana ya di situ juga berperan penting bagi yang membuat kuesioner untuk melihat atau memperhatikan agar enumerator mudah di dalam menggali informasi. Ya, jangan dipersulit begitu. Baik, ini saya lewatkan. Nah, kita masuk ke syarat-syarat umum. Sebuah kuesioner haruslah melengkapi diri atau harus ada di awalnya itu adalah identitas responden. Ya, entah itu nomor urut ID, nomor klasternya, asal responden itu, kemudian ya mungkin saja adalah identitas diri dalam bentuk nama, alamat, nomor kontak, ya kemudian pendidikan terakhir dan seterusnya. Nah, yang ingin saya ingatkan, nomor klaster di dalam rapid survey itu harus dalam bentuk angka. Dan total klaster itu adalah 30 klaster. Ya. Sedangkan nomor urut responden, ini kesepakatan umum, adalah dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 210. Ya. Saya kira pertanyaan akan muncul kenapa 210. Ya, saya ingin jelaskan kembali karena jumlah klaster yang akan kita uh, apa namanya pakai ini adalah 30, di mana setiap klaster ada 7 responden di situ sehingga akan kita dapatkan 30 kali 7 sama dengan 210. Dengan asumsi atau dengan keyakinan bahwa dengan 210 responden sudah bisa mendekati 85 sampai dengan 90% kondisi real yang ada di dalam klaster dan populasi. Baik. Selanjutnya, petunjuk-petunjuk di dalam pengembangan atau penggunaan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Yang pertama, teman-teman, adik-adik harus membuat kuesioner itu menjadi kalimat yang sederhana. Hindarilah kata-kata yang sukar dimengerti. Contoh, jangan pernah menggunakan pertanyaan seperti ini. Selamat sore, bagaimanakah status ibu? Nah, itu adalah pertanyaan yang sulit. Ya. Bagi seorang ibu, dia sulit menggambarkan keadaan dirinya dengan pertanyaan terkait statusnya. Gitu. Oleh karena itu, pewawancara sebaiknya menggunakan narasi, apakah ibu sudah berumah tangga? Atau apakah ibu sudah menikah? Itu jauh lebih baik daripada kita bertanya terkait dengan status ibu itu. Ya. Yang kedua, tolong hindari pertanyaan-pertanyaan yang multi interpretasi atau multi eh, penafsiran begitu. Contoh, apakah ibu
lebih menyukai atau lebih senang memeriksakan kesehatan ibu ke bidan atau ke puskesmas? Nah, model pertanyaan seperti ini itu berinterpretasi ganda. Karena ibu bisa saja senang kedua-duanya atau ibu lebih memilih salah satunya. Padahal di sini bukan pilihan. Ya, kita di dalam membangun pertanyaan harus satu pertanyaan, satu tujuan, bukan multi. Ya. Yang ketiga, hindari pertanyaan yang mengandung leading question atau mengandung sugesti. Apa maknanya? Adalah kita tidak boleh memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan kita secara tidak langsung atau menuntun mereka mengarahkan jawaban yang seakan-akan kita mau, padahal bukan menggambarkan realita yang ada pada mereka. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sugesti ke atau tendensi ke satu jawaban itu dihindari. Ya, kita tidak boleh menambah-nambahkan atau memberikan eh, keterangan-keterangan yang seolah-olah jawaban yang kita mau harus mereka jawab. Gitu. Ya. Yang keempat, hindarilah pertanyaan presumasi. Ya, presumasi ini artinya bahwa semua pertanyaan kita harus real, fakta, eviden, bukan asumsi, bukan kira-kira, bukan hayalan, atau yang tidak pernah terjadi, kemudian dianggap pernah terjadi. Ya. Yang kelima, jawaban tiap pertanyaan haruslah mutually eksklusif. Ya, mutual eksklusif ini maksudnya adalah dia harus rinci, rigid, ya, tidak boleh ya membuka peluang untuk responden atau yang kita wawancara itu menjawab eh, pada opsi yang di dua jawaban begitu. Ya, mutual eksklusif itu betul-betul dia harus kalau kita bikin klasifikasi dia tidak boleh ada pada dua klasifikasi, harus ada di satu klasifikasi. Jika si A misalnya dia ada di kelompok usia produktif, tidak boleh dia ada di kelompok usia non produktif. Ya, pada range atau interval umur misalnya yang kita gitu. Dia harus ada pada rentangan yang pas sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang keenam, ya kita boleh melakukan pertanyaan-pertanyaan pembuka atau pendahuluan atau yang disebut dengan screening question, seperti ya menggali informasi awal sebelum kita masuk ke pertanyaan yang tertulis, begitu. Ya ini untuk memudahkan atau eh, apa namanya fokus jawabannya itu benar-benar dari apa yang eh, ada dalam kondisi responden begitu. Ya. Yang ketujuh, dalam sistematika urutan-urutan pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat justifikasi itu harus ya dimulai dari maksud dan tujuannya. Kemudian eh, maksudnya di sini sebelum kita menggali informasi lebih jauh ya kita harus menjelaskan maksud dan tujuan dari survei kita. Supaya orang tidak wasangka atau dia menduga-duga yang aneh-aneh atau malah menolak misalnya. Jadi kita harus menjelaskan maksud dan tujuan riset atau survei kita. Jelaskan siapa subjeknya, kalau misalnya tim sebutkan timnya. Ya, karena mungkin tidak semua tim sekali turun ya disebutkan. Kita ada 5 orang atau kita ada 7 orang dan ya perwakilan dari tim itu datang saat ini. Oke. Yang penting dalam sistematika juga kita harus atau pewawancara harus menjelaskan mengapa
dia menjadi responden kita. Jelaskan, oh ini ada proses random misalnya atau acak dan terpilih uh, bapak atau ibu yang sedang diwawancarai. Begitu. Supaya dia tidak terbebani bahwa kenapa yang di sebelah tidak terpilih, kok saya yang dipilih, dan seterusnya. Dan waktu yang kita pakai estimasinya berapa menit ke depan, atau mungkin eh, apa namanya, kita melihat dia lagi sibuk, ya kita sempatkan untuk menjelaskan durasi yang kita akan gunakan. Dan kemudian jaminan akan kerahasiaan data. Ya, kita bisa meyakinkan ada anonimitas di situ, artinya bahwa kita bisa tidak menggunakan nama tetapi inisial, dan ini untuk menjaga privasi daripada pewawancara juga, atau yang diwawancarai juga, atau tujuan dari penelitian. Dan seperti tadi yang saya katakan, pertanyaan-pertanyaan itu harus yang dari mudah-mudah dulu, kemudian yang hal yang agak susah atau sukar gitu. Dan petunjuk berikutnya, begitu kita memindahkan pertanyaan ke topik yang baru, kita harus menginformasikan ke responden. Ya. Baik, identitas umum responden sudah saya dapatkan. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan A. Mudah-mudahan Bapak Mama atau Saudara bisa mengingat apa yang ada dalam kehidupan atau yang menjadi uh, informasi yang dimiliki oleh Bapak, Ibu, atau Saudara untuk topik A. Kita harus jelaskan secara rinci. Nah, karena ini sifatnya survei yang berbasiskan sampling, maka uji coba kuesioner untuk menjamin validitas dan reliabilitas kuesioner itu patut atau layak atau wajib. Ya, tetapi tidak sama dengan survei-survei umum misalnya. Ya, karena ini sifatnya rapid survei, maka hanya dilakukan uji coba atau tes kuesioner kepada 5 sampai 10 sampel semu. Sampel semu ini sampel yang mirip dengan sasaran kita, tapi bukan pada lokasi penelitian kita, tetangga lokasinya atau sebelah lokasinya. Artinya kalau kita bicara di kecamatan X, maka jangan ambil uji coba kuesioner di kecamatan X, mungkin di kecamatan P atau di kecamatan Z misalnya, yang karakteristiknya mirip, karena uh, masyarakat di kecamatan P dan masyarakat di kecamatan Z misalnya, itu kita tidak akan ke sana. Yang kita mau ya di kecamatan A misalnya. Dan ya seperti survei-survei yang lain, tidak mungkin kita melakukan uji coba pada lokasi di mana kita mau penelitian, karena itu fatal. Nah, pada saat kita uji coba, wawancara atau enumerator itu harus ikut. Maksudnya apa? Sebagai latihan, sebagai pemaparan awal dan menghitung durasi yang digunakan, sekaligus juga uh, taat dan mengikuti alur yang ada pada kuesioner, dan bisa langsung merubah ketika ada kata-kata atau pernyataan atau kalimat yang susah dimengerti oleh uh, responden. Ya, jika kita mengadopsi aturan umumnya adalah 30 klaster, yaitu 210 responden, maka sebenarnya setiap tim itu, atau misalnya kita punya tim, itu bisa ya 2 klaster dalam satu hari. Ya, kalau dihitung 2 klaster dalam satu hari, itu kita hanya butuh 2 minggu atau 15 hari. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa 3 klaster, ya kita hanya butuh 5 hari, kurang lebih 1 minggu, dan seterusnya. Ya, semakin banyak tim, ya semakin pendek durasi. Tapi juga harus dipertimbangkan, harus ada supervisi di setiap atau di dalam proses pengumpulan data, supaya jangan sampai bias yang banyak. Supervisi, konsultasi,
pendampingan, tanya jawab itu harus pada saat di lapangan. Jangan sudah selesai pengumpulan data baru minta supervisi, ya, itu susah. Baik, alat yang lain yang bisa digunakan selain kuesioner adalah buku coding atau buku kode. Buku coding ini adalah untuk mempermudah kita pada saat di lapangan atau menerjemahkan kode-kode, bahkan jawaban-jawaban yang disampaikan atau yang kita gali dari responden. Ya. Buku kode ini sifatnya adalah mempermudah dengan misalnya uh, nomor pertanyaan. Ya. Kita tinggal mendaftarkan dalam buku, bukan kita membawa kuesioner yang bertumpuk-tumpuk misalnya. Ya, tinggal kita buat dalam buku. Ya, nama, label, nilai dan seterusnya. Ya, artinya bahwa buku kode ini pendamping daripada kuesioner kita. Kalau kita tidak hafal codingnya, ya buku coding membantu kita. Atau misalnya wawancara kita, ya pada saat kita wawancara, ya, kita tinggal memberikan checklist atau tanda di buku kode. Dia memperlengkapi kita dan memudahkan kita. Baik, uh, materi terkait dengan pengembangan kuesioner, saya kira cukup. Ya, saya hanya mau menyampaikan tujuan akhir daripada atau kompetensi akhir daripada mata kuliah ini, termasuk materi setelah mid semester atau UTS, adalah teman-teman atau adik-adik bisa mengevaluasi program pemerintah di wilayah yang dipilih dalam bentuk survei cepat. Ya. Silakan diterjemahkan atau dikreasikan kelompoknya. Ya kalau misalnya kalian itu ada 50-an orang, ya bisa dibagi menjadi 5 atau 4 atau 5 kelompok. Ya. Dan 4 atau 5 kelompok ini bisa orang baru atau orang lama, terserah. Tapi topiknya itu nanti uh, saya sampaikan melalui perwakilan kelas. Ya, topik-topik apa begitu. Dan kompetensi berikutnya adalah hasil survei itu harus dibuat dalam bentuk laporan dan dipresentasikan. Laporan itu harus dipresentasikan sebagai pengganti nilai akhir begitu. Jadi kita tidak ada ujian akhir tes begitu. Ujian akhirnya dalam bentuk presentasi hasil survei begitu dalam bentuk laporan, baik naskah maupun penyajian dalam PowerPoint. Dan disertai dengan publikasi. Nah, publikasinya itu ada berbagai bentuk. Bisa Anda menyusun di dalam jurnal yang tidak berbayar ataupun yang murah, tetapi terakreditasi, ya itu nilainya paling tinggi. Bisa di dalam bentuk blog atau mikroblog, WordPress, Blogspot, atau web pribadi, yaitu. Bisa juga disajikan pada pertemuan-pertemuan ilmiah yang mungkin institusi baik BEM atau BLM lakukan. Bisa selip di situ bahwa ada temuan hasil survei. Oke, itu. Dan ini menjadi apa namanya ingatan dan saya harus sampaikan. Nah, mulai dari sekarang untuk menjawab kompetensi itu mulai dari sekarang kalau sudah pernah turun lapangan ya itu lebih mudah. Silakan kreasikan ya. Walaupun saya tahu ini kita masih banyak harus berhadapan dengan masa liburan ya. Coba buat izin pengambilan data jika Anda mau turun ke lokasi supaya jangan ada masalah. Lokasi silakan, saya tidak mau menentukan, tetapi kalau misalnya kalian mau ke Kabupaten Kupang jangan terlalu jauh. Kalau mau di Kota Kupang silakan. Ya, tentukan dengan topiknya
Saya akan sampaikan kemudian, tergantung misalnya ada 4 kelompok atau ada 5 kelompok, nanti saya yang pilihkan. Tentu kita mau evaluasi program pemerintah Kota Kupang misalnya. Ada banyak, silakan nanti teman-teman eh, baca-baca referensinya. Dan lihatlah, pandanglah sekelilingmu, masalah-masalah apa yang ada. Kalau mau usulkan juga silakan. Tetapi saya takut saya mau terima usulan kalian, ternyata itu bentrok dengan kelompok yang lain. Jadi saya yang tentukan saja. Dan terus lanjutkan kuesioner yang sudah kalian susun, pakai referensi yang barusan saya sampaikan tadi untuk menjadi acuan dan kembangkan terus. Dan jangan lupa, minggu lalu itu saya menitipkan tugas. Sudah sejauh mana? Jadi tugas itu pengganti tugas-tugas harian. Yaitu buatlah database mahasiswa FKM ya dalam bentuk dashboard di Epinfo, ya, siap untuk diisi, ya kan, masih masih kreasi form, ya, formnya saja desain database. Silakan kalian mau dia menjadi bagaimana, yang jelas kalau mau per minat juga bisa atau mau fakultas juga bisa, tetapi ini bisa membantu organisasi kemahasiswaan, entah yang memanfaatkan siapapun atau mungkin prodi, ya, walaupun sederhana dan tidak tidak link dengan Siadik Nona atau Siakat, tapi ini untuk mempermudah dalam kerja seharian saja. Begitu ya. Buatlah dia dalam bentuk uh, desain form database. Oke. Jadi sudah ada 2 tugas besar, mengganti final test atau UAS dan juga tugas harian. Ya. Saya akan terus bertanya setiap kali pertemuan, ya, minggu depan misalnya, saya akan terus bertanya progresnya sampai di mana. Oke. Ya, pada pertemuan-pertemuan lanjutan, saya akan bertanya tentang sudah sampai di mana proses pembuatan izin atau lokasi mana yang dipilih. Ya, setiap pertemuan akan ada progres yang harus dilaporkan. Ya, walaupun kita online, tapi saya berharap ya kita lebih banyak offline. Walaupun mungkin ya 2 minggu lagi akan ada libur Idul Fitri, tetapi ya kita maksimalkan. Buatlah file strukturnya di Epinfo. Minggu depan saya tanyakan dan saya akan masuk pertemuan minggu depan itu bagaimana mengentry dengan benar, ya, kemudian eh, apa? Saya mau minta setiap kelompok untuk melaporkan progresnya. Paling tidak pada minggu ini sudah terbentuk kelompok, sudah ada rancangan kuesioner atau sudah ada topik dan juga sudah menentukan pengurus dari kelompoknya itu. Ya, paling tidak kuesioner-kuesionernya sudah didiskusikan. Dan ingat, kuesioner ini atau format pengumpulan data hanya 30 pertanyaan. 30 pertanyaan itu sudah harus menjawab variabel-variabel penting yang akan dilaporkan. Kalau bisa, jangan terlalu banyak. Minimal lah 20 pertanyaan. Maksimal 30. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang mau berkomentar, bertanya, ya silakan di kolom komentar atau di kolom chat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan uh, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Om, Rahayu, Salve, Shalom, dan salam sehat. Dan bagi yang beragama uh, Kristen, baik Katolik dan Protestan, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu hari raya Pekan Suci, baik yang merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah. Selamat merayakan. Kiranya Tuhan yang berkorban bagi kita itu merahmati kita. Demikian juga teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap kuat, tetap semangat, dan sampai pada hari kemenangan nanti, Idul Fitri kan.
Oke, terima kasih. Tuhan berkati kita.